koin yang dibuat oleh artis atau token yang dibuat artis ini adalah bukan suatu barang mewah dalam dunia blockchain. Itu yang ingin saya garis bawahi. Token atau koin artis katanya akan to the moon atau mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, selamat datang kembali di RF Channel on YouTube. Kita sekarang bahas ke cryptocurrency dan juga blockchain ya. Crypto dan blockchain ini adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi ya, banyak orang yang masih belum sadar itu. Tapi kita akan punya tema yang menarik pada hari ini adalah token atau koin, karena pada hari ini di Indonesia banyak artis-artis yang tiba-tiba jadi ahli kripto. Ya, dia meluncurkan koinnya sendiri dan menyatakan bahwa koin ini akan mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi sekali. Apakah dasarnya dan apakah iya? Kita jawab pada video kali ini. Oke, welcome back. Kita akan langsung saja. Belakangan menjadi fenomena yang menarik sekali. Ada Mas Anang yang membuat koin asik. Lalu ada anaknya dari Ustadz Yusuf Mansur. Ada juga ada Rizky Bilar yang juga membuat token kripto seperti itu ya. Belakangan menjadi sesuatu yang menarik bahwa setiap orang bisa membuat koinnya sendiri. Apakah Anda mungkin yang tidak mengetahui berpikir bahwa membuat koin pada kripto adalah suatu hal yang sangat teks sekali, perlu skill yang luar biasa, sehingga mereka artis-artis ini tiba-tiba bisa membuat koin-koinnya dan pasti akan di backup oleh tim IT yang sangat banyak. Mungkin itu adalah imajinasi Anda yang selama ini berpikir koin-koin ini bisa dibuat dengan begitu sulitnya, bukan begitu mudahnya tapi begitu sulitnya, sehingga terasa keren ketika memiliki koin. Nah, saya kan mau ceritakan bahwa dunia kripto itu segalanya mudah. Kenapa? Karena ada yang memang membuat dengan sangat kompleks. Misalnya ya seperti Vitalik dengan membuat Ethereum-nya gitu ya. Dan juga Binance seperti itu mungkin menjadi sesuatu yang terasa sangat kompleks dan mewah. Tapi kalau misalnya Anda bicara mengenai bagaimana cara membuat koin atau token kripto, itu tidak sulit. Bahkan Anda pun hari ini bisa membuat koin Anda sendiri. Contoh ya, saya ambilkan satu contoh menjadi satu referensi. Kalau Anda mau membuat koin sendiri, Anda bisa gunakan Coin Tool. Ini juga Anda bisa dapat pilihan Anda mau di-publish melalui jaringan apa. Dan Anda bisa memilih namanya sendiri, Anda akan bisa memilih simbolnya sendiri, Anda mau jumlah koinnya berapa banyak yang bisa disuplai, lalu desimalnya berapa, apakah ada configuration dengan model adalah token burn, ataupun bisa menambah jumlah koin di dalam kemudian hari, lalu ada definisi-definisi yang deflasi dan inflasi yang bisa Anda lakukan. Anda bisa tetapkan definisi itu sendiri dan Anda bisa publish koinnya segera. Ya, jadi tinggal Anda tugasnya bukan berbicara mengenai koinnya, tapi tugas Anda nanti adalah setelah koin ini publish ya tinggal Anda tawarkan kepada orang lain. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan pada saat ini? Koin yang dibuat oleh artis atau token yang dibuat artis ini adalah bukan suatu barang mewah dalam dunia blockchain. Itu yang ingin saya garis bawahi. Everybody bisa membuat token atau koinnya sendiri. Oke? Anda jangan kecewa nih dengan kata-kata ini. Nah, yang kedua adalah pertanyaan selanjutnya. Koin-koin ini dijajakan kepada kita semua, termasuk Anda. Pertanyaannya adalah koin ini mau dibuat apa? Anda masih belum tangkap di sini, nggak apa-apa. Kita akan coba lanjutkan penjelasannya ya. Maka pertanyaannya jadi begini, kalau semudah itu membuat koin, apa yang menyebabkan koin semudah itu dibuat menjadi menarik? Iya dong, ya semua orang bisa membuat. Ibaratnya begini deh, semua orang bisa membuat telur goreng. Oke? Terus apa yang membuat telur goreng itu menarik? Dan membuat harganya melambung. Ketika saya ngomong ini, anak saya lagi nonton telur goreng. Harganya melambung. Ini yang saya tanyakan kepada siapapun yang membelinya. Saya tanyakan kepada Anda, kenapa telur itu dibeli? Apakah menarik sekali? Apakah ada janji ketika Anda membeli telur itu? Mari kita ambil logikanya. Agar menjadi sesuatu yang bisa kita bayangkan bersama, jangan ngomong telur, saya sudah siapkan satu contoh. Apa Anda pernah melihat seperti gambar di samping ini? Pernah lihat nggak?
ini adalah mesin dingdong. Dingdong itu mungkin video games ya. Ada di Indonesia ada cukup banyak, let's say seperti Time Zone, Amazon, Fun City, apalagi saya juga nggak tahu. Iya, kayak seperti itu. Dan ini saya ambil contohnya ada di Jepang. Wah, Jepang ini keren sekali. Kalau ada pergi ke sana untuk yang pergi main video game ini rata-rata orang yang pulang kerja gitu, dia senang sekali main video game. Oleh karena itulah kenapa industri game di Jepang menjadi sangat maju gitu ya. Biasanya pertanyaannya begini, kalau Anda main video game seperti ini di sebuah tempat, apakah Anda diminta membeli koin? Atau kartu lah ya, kalau zaman sekarang. Jawabannya adalah iya kan? Oke, nah sekarang, untuk bermain, sebenarnya Anda sebenarnya sedang melakukan pertukaran uang Anda yang Anda miliki dengan koin tersebut. Logik, Anda lihat, mainannya gamenya bagus sekali ya. Saya pergi dulu ke kasir. Saya taruh uang saya, koin saya ambil, saya main. Oke. Di sini bagian poinnya. Jadi sebenarnya konsep inilah sama dengan ketika Anda diminta menukar uang Anda dengan koin yang dirilis token artis ini. Kenapa Anda mau menukarkan uang Anda menjadi koin itu? Ini pertanyaannya. Jadi bukan bicara mengenai, koin ini akan to the moon. Nanti dulu. Ini kan koin. Seperti saya lagi nuker koin untuk main di video game. Kenapa saya punya alasan yang kuat? Apakah karena Anda ada kolektor koin itu? Ada memang. Saya kalau main di mana-mana itu, saya simpan satu koin. Koin-koin lama yang saya simpan. Karena saya adalah koleksi. Tapi just hanya single satu koin. Bukan ribuan koin saya simpan. Kecuali saya memang kolektor koin seribuan yang kelapa sawit. Saya punya tuh. Banyak sekali. Karena saya suka. Tapi kan pada akhirnya adalah pertanyaannya bukan bagaimana menyimpan. Tapi apakah saya mau willing to do menukar uang saya dan saya bisa pergi dan saya bisa mainkan video game yang saya maksud. Nah, bila semua orang menukar koin hanya untuk berharap harganya akan naik, bukankah Anda berpikir menjadi sesuatu yang aneh? Karena bila semua orang dalam waktu yang sama ingin bukannya membeli dan menyimpan, tapi ingin menjual secepat-cepatnya koin tersebut, bukankah ini menjadi jumlah penawaran yang begitu banyak menyebabkan harga yang turun? Jadi jangan terlalu heran bila pada hari ini, bila semua orang yang membeli koin atau token artis ini beli, dan setelah dibeli, koinnya turun. Karena semua orang bukan berniat untuk menggunakan koin ini untuk bermain di video gamenya, tapi semua orang berniat untuk membeli dan kembali menjual koin ini kepada orang lain. Kalau penawaran besar, harganya ambruk. Jadi di sini nih poinnya. Poinnya adalah bukan bicara mengenai koin ini bisa dibeli dan dijual. Kalau hanya pada bagian ini, maka siap-siap koin apapun yang dibeli dari artis itu akan ambruk. Pertanyaannya seharusnya, apa yang dibuat si pembuat koin itu? Artinya di sini menunjuk si artis itu untuk membuat koin dari si pembuat koin itu tergugah untuk dibelanjakan barangnya. Kenapa Anda mau menukar pada tempat video game? Karena Anda ingin main video gamenya kan. Semakin besar spending power Anda untuk membeli karena Anda berniat memainkan video game itulah, maka koin tersebut akan semakin mungkin ingin dimiliki banyak orang sehingga baru mengalami kenaikan atas koin tersebut. Jadi bila tidak, ini akan menjadi sesuatu cerita yang terputus. Akan menjadi sesuatu cerita yang terputus. Susah membayangkannya. Oke. Anggap begini, saya membuat sebuah game yang bagus. Bila Anda mau main game ini, Anda harus membayar dengan sebuah koin namanya koin X. Koin X saya jual di tempat-tempat yang ada senilai $100 per koin. Pokoknya Anda kalau punya koin itu, Anda baru bisa main video game ini. Bagus sekali, real sekali, bagus dan bisa dijadikan koleksi. Anda mau willing to do nggak ngambil barang ini? Mau, karena ada teori kelangkaan dan ada teori hal yang membuat orang mau pakai, membelanjakan uangnya, itu akan menyebabkan harga koin untuk dibeli karena jumlahnya terbatas akan mengalami kenaikan. Ada teori kelangkaan di sini. Jadi kenapa koinnya naik adalah karena yang dijanjikan di belakangnya. Syaratnya agar game ini bisa dimainkan adalah memiliki koin itu. Koin itu baru berharga. Oke? Jadi bukan perkara bisa naik bisa turun tuh koin. Ini nggak ada common sense-nya di sana. Kesimpulannya.
Jadi seperti sebuah investasi saham sebenarnya. Apakah Anda melihat ujung daripada pengembangan koin tersebut? Ujung itu adalah mesin dingdongnya, Anda lihat nggak? Jangan lupa, ketika koin ini rilis, belum ada mesin dingdongnya loh. Anda diminta untuk, ayo, kamu beli koinnya dulu agar kamu bisa main dingdongnya. Seharusnya begitu cara menawarkannya. Sebenarnya Anda sekarang sedang lagi pre-order untuk mesin dingdongnya loh. Iya dong, aduh saya mau ngantri biar saya bisa main dingdong yang pertama. Dingdong ini versi zaman dulu ya, zaman saya kecil itu dingdong namanya. Jadi Anda tuh sebenarnya lagi pre-order. Pre-order koinnya ini Anda ambil untuk tujuannya agar si developer itu bisa mendevelop dingdongnya. Jadi jangan heran kalau misalnya tidak sampai berpikir si dingdongnya itu terjadi, Anda cuma jual beli tokennya doang. Iya, pastinya harganya akan nyungselep kalau menurut saya. Ya, orang mesin dingdongnya belum jadi kok, orang bisa naikin harga kan nggak masuk akal. So, semoga euforia dalam Anda membeli koin dingdong dari artis itu, yang manapun, pasti ada goalsnya. Anda analisa seperti analisa saham. Apakah yang ditawarkan di belakangnya itu sedemikian kerennya, sehingga membuat orang mau rela antri demi main dingdongnya. Kalau dingdongnya nggak menarik, Anda pasti koinnya nggak akan menarik. Jadi mari kita berpikir secara sudut pandang seorang investor. Baru Anda bisa menilai apakah koin artis itu layak untuk Anda masukkan kantong atau tidak. Lebih daripada itu, tidak ada konsep lain di sini yang bisa kita bahas. Semoga selalu bermanfaat, dan saya ingatkan kali kepada Anda, di bulan Maret 2022 ada satu hari webinar namanya adalah Money Mastery yang dibuat khusus untuk Anda kalau Anda mau belajar saham, Anda mau belajar reksadana, Anda mau belajar ETF, Anda mau belajar emas, Anda mau belajar kripto. Itu ada satu hari. Anda bisa daftar gratis di tim saya 0852 882 6187. Dan untuk yang membawakan materi kripto tentunya saya akan bawakan. Jadi see you di webinar tersebut. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.